Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah senantiasa masih melindungi kita dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan suri teladan kita hingga akhir kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan sunnah puasa Ramadan yang mendatangkan banyak pahala. Yang pertama adalah sahur. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada kita, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Selain itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita dalam hadis yang lain, tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala qultu kam bainal adzan was sahur, qala qadra khamsina ayah. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melaksanakan salat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sunnah di bulan suci Ramadan, yaitu kita melaksanakan sahur. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sunnah yang kedua adalah berbuka puasa. Sebagaimana hadis an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk berbuka dengan kurma. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, fa in lam takun rutabatin fatumiratin, fa in lam takun tumiratin hasawatin minal ma. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka, sebelum beliau mengerjakan salat, beliau memakan rotobat, yang artinya adalah kurma basah. Fa in lam takun rotobatin, kalau seandainya kurma basah itu tidak ada, maka fatumiratin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma kering. Fa in lam takun tumiratin hasawatin minal ma'i, dan kalau seandainya tidak ada kurma kering, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan segelas air. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan kedua
amalan sunnah di bulan suci Ramadan yaitu kita senantiasa menyegerakan berbuka puasa ketika adzan sudah berkumandang. Dan amalan yang ketiga adalah kita senantiasa memperbanyak beribadah dan juga bersedekah. Ibadah tentu sangatlah banyak, dan salah satu di antaranya kita senantiasa mengamalkan atau memperbanyak salat-salat sunnah rawatib. Karena di dalam salat sunnah rawatib terdapat keutamaan yang begitu besar. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnata asyarata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat atau melakukan salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibuatkan rumah di surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa zada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang melaksanakan salat 14 rakaat sehari semalam, yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu an-nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu kita yang selanjutnya adalah bersedekah. Kita senantiasa memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan, karena ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedekah hanya dengan separuh kurma, maka akan dijauhkan dari api neraka. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jauhilah oleh kalian api neraka meskipun dengan separuh kurma. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 amalan di bulan suci Ramadan yang mendatangkan pahala besar. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama adalah kita sahur ketika hendak berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita berbuka puasa, senantiasa kita menyegerakan berbuka puasa apabila sudah adzan dikumandangkan. Dan yang ketiga, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.